Sesampainya orang-orang muttaqin, yakni hamba-hamba yang telah Allah pilih di pintu surga dan telah dipersilakan masuk ke dalamnya, mereka mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Menurut ulama itulah ucapan pertama yang mereka ucapkan sesampainya di dalam surga. Tidak ada lagi ucapan yang melebihi daripada ucapan itu. Karena Alhamdulillah itu diucapkan sebab Allah itu maha terpuji, pemilik puji. Yang kedua, kita ucapkan sebagai tanda syukur. Maka jadilah Alhamdulillah itu sebagai ucapan syukur. Alladzi adhaba 'anil hazan, yang telah menghilangkan daripada kami hazan. Diterjemahkan hazan itu dengan sedih. Tapi dalam beberapa kitab tafsir dapat kita simpulkan apa saja yang menyebabkan seorang mukmin itu tidak tenang, resah, gelisah, duka dan sedih di atas dunia berupa sakit, kemiskinan, kelaparan, kegagalan, kematian, dan juga al-ihwal, kedahsyatan ketika terjadinya kiamat. Dan yang lebih menakutkan adalah ketika mereka melintasi sirat. Itu membuat mereka itu sangat luar biasa, ketakutan yang melanda hati mereka. Detik-detik mereka melintasi Jahannam. Sehingga para nabi pun berdoa, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Makanya sesampai di surga mereka mengucapkan Alhamdulillah, karena sudah lepas, bebas dari segala hal, termasuk apa yang mereka cemaskan, apa yang menyebabkan mereka gelisah, takut, khawatir, bimbang, sehingga menjadikan mereka sedih. Setiba di surga itu lenyap semua. Adhaba 'anal hazan. Inna Rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami itu laghafur, benar-benar Maha Pengampun. Ghafur. Jikalaulah tidak Allah ampuni dosa-dosa kita, tidak bisa kita masuk ke dalam jannah. Lantaran diampuni dan diberi rahmat, makanya seseorang masuk ke dalam surga. Makanya orang yang tidak diampuni dia masuk neraka. Itu sebabnya mendapat ampunan Allah itu namanya dia telah mendapat al-fadlul azim, atau mendapat al-fawzul kabir, keutamaan dan kemenangan yang sangat agung. Dzalika huwal fawzul azim, itulah dia keberuntungan, kemenangan yang sangat besar, sangat agung. Salah satunya ampunan dosa. Diampunkan dosa, diselamatkan dari neraka, masuk ke dalam surga, bertemu, bersua dan melihat Allah. Itu namanya rahmat khusus yang Allah anugerahkan bukan kepada sembarang orang. Rahmat kan dibagi dua. Ada rahmat yang bersifat umum,
semua makhluk apa saja yang Allah ciptakan mendapat rahmat semua tanpa pilih-pilih. Tapi kalau rahmat khusus tidak. Hanyalah orang-orang pilihan yang akan dianugerahinya rahmat. Ada antara rahmat khusus itu ini dia. Selamat dari neraka, terlepas daripada marah bahaya dan huru hara, kegoncangan, kedahsyatan ketika dihisab, sampai di seberang neraka, kemudian dipersilakan masuk surga. Itu adalah rahmat khusus. Namanya Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang diturunkan ke atas dunia ini rahmat Allah cuma satu. Dengan yang satu rahmat itu kita semua berkasih sayang. Saling mencintai, saling membantu, saling menolong, itu satu rahmat saja. Belum habis-habis. Yang 99 ditahannya. Nanti dikasihnya, diberikannya, dikurniakannya ke di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapat rahmat khusus ini. Rahmat khusus itu yang kita minta. Warhamni, rahmati kami. Warhamna, rahmati kami. Bukan rahmat umum. Rahmat umum, si kafir pun dapat dia. Itu kita yang kita mintakan kepada Allah agar orang yang mati mendapat rahmat khusus. Allahumma filahu warhamhu. Nah, 4 hal ini, diampunkan dosa, selamat dari neraka, masuk surga, bersua dengan Allah, namanya al-fawzu. Kemenangan, keberuntungan yang kabir, sangat besar, azim, sangat agung, mubin, sangat nyata. Orang-orang ini namanya al-faizun. Ulaika humul faizun. Sebulan lagi kita baca minal aidin wal faizin. Faizun, orang-orang yang meraih, mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Al-fawzu itu biasanya di akhirat. Yang masuk surga namanya mafaza. Mafaza. Dia masuk ke tempat yang beruntung. Kemudian di sini syakur. La ghafurun syakurun. La ghafurun syakurun nama Allah. Sama dengan ghafur. Orang terjemahkan di sini mensyukuri. Mensyukuri itu bukan berarti Allah bersyukur-syukur, tidak begitu. Allah mensyukuri adalah Dia memberikan balasan atas kebaikan, atas amal saleh, atas ketaatan, atas ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya di dunia, dengan balasan yang berlipat ganda tidak terkira. Amalannya sedikit, diberinya ganjaran dengan ganjaran yang luar biasa. Amalan ibadah yang tidak lama, diberinya dengan ganjaran balasan kekal abadi. Namanya syakur. Diberatkannya timbangan, karena dilipat gandakannya balasan. Satu amal baik jika Allah terima minimal dibalasi 10. Sampai berlipat-lipat 700, bahkan lebih 700 kali lipat. Malahan ada amalan yang sedikit sebentar bisa mengalahkan 99 catatan kesalahan. Satu catatan kesalahan sejauh mata memandang. Itulah ada ucapan la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah sampai selesai. Mengalahkan 99 catatan kesalahan. Satu catatan kesalahan itu kalau dibentang sejauh mata memandang.
hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah sampai selesai. Tapi kita kan tidak tahu apakah ucapan kita itu Allah redha atau tidak. Beribu-ribu kali orang baca, bahkan menjadi target dia sekian ribu kali sehari. Masalahnya bukan kalinya, bukan banyaknya. Allah redha apa tidak? Allah suka apa tidak? Diterima apa tidak? Kalau satu diterima, mengalahkan sekian banyak lembaran catatan, satu saja diterima. Nah, masalahnya yang tadi, sudah selama ini kita mengucapkan tahlil itu, kita tidak mendapatkan suatu kabar, info, diterima apa enggak ini? Tidak tahu kita. Tahunya kita nanti di akhirat diterima. Untuk itu, bacalah sungguh-sungguh, ucapkan sebenar-benar dan penuh harap. Serta diiringi keyakinan, paham dengan apa yang kita ucapkan. Harapan kita, semoga Allah redai, Allah terima. Baru diberi balasan yang luar biasa. Namanya Allah yang memberikan balasan luar biasa itu syakur. Andaikan tidak ada syakur Allah, barangkali berondoh-pondoh kita masuk neraka. Kenapa begitu? Kan amalan kita itu makanya banyak, makanya berat kan dilipat gandakan balasannya. Kan ada kita, kok entah sia kitanya baru ke petang, kok baru ke surau. Selama kok enggak. Nah, baralah lama tahunnya kita buat salah, petang kok baru sadar. Tapi kena Allah itu syakur, taubatnya diterima, amal salehnya diredai begitu. Jadi inna rabbana laghafurun syakur. Digabung. Ghafurun syakur. Ampunan dosa dilipat gandakannya ganjaran balasan amalan kebaikan yang kita perbuat. Alladzi, ini masih ucapan orang-orang yang masuk surga. Alladzi ahallana. Alladzi yang ahallana, yang telah menempatkan kami, ahalla menempatkan. Kami di Darul Muqamah. Terjemahannya di sini Darul Muqamah, tempat yang kekal. Terjemahannya begitu. Muqamah kan tempat bermukim. Mukim itu kan bahasa Arab. Bermukim. Tempat bermukim, ya muqamah. Bernama dia dar. Dar itu bisa rumah, bisa tempat, bisa negeri, bisa negara dar. Bahkan surga itu disebut dengan Darul Hayawan. Tempat kehidupan yang sempurna, yang tidak disentuh oleh kematian, oleh sedih dan duka, oleh segala hal yang tidak baik. Bernamalah Darul Hayawan. Itulah kehidupan yang sempurna. Kehidupan dunia sementara, tidak lama, silih berganti antara suka dan duka, senang dan susah, sihat dan sakit, berhasil atau gagal, berganti-ganti saja di dunia. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan akhirat, yang satu di neraka, tidak hidup, tidak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Laksana kerakat, tumbuh di batu, hidup segan, mati tidak mau. Kerakat kan bahasa Minang, bahasa Indonesianya kerakok. Laksana kerakat, tumbuh di batu, hidup segan, mati tidak mau. Dalam surat A'lanya begitu, la yamutu fiha wa la yahya. Itu kehidupan di neraka. Kehidupan di surga namanya Darul Hayawan. Surat Al-Ankabut nanti ketemu.
Itulah kehidupan yang sempurna. Kita ditempatkan oleh Allah yang Maha Pengasih di Darul Muqamah, di tempat yang kekal. Khalidina fiha abada. Ini ucapan orang-orang yang masuk ke surga. Semoga kita termasuk orang yang mengucapkannya. Kalau kita yang mengucapkannya, tandanya kita sudah dalam surga itu. Amin lah, panik saya mengucap. Amin. Masuk surga enggak? Ya amin lah setiap. Baru Pak Pul. Semua kan? Dulu Pak Pul atau Ambau dulu? Semua salah. Ucapan penghuni surga kelanjutannya, yang telah menempatkan kami di Darul Muqamah min fadlihi. Jangan lupa min fadli, lantaran karunianya, keutamaannya yang dia anugerahkan kepada kita, bukan lantaran amal kita gitu. Min fadli, lantaran karunianya atau sebab karunianya, lantaran sebab karunianya itulah kita bisa masuk ke dalam Darul Muqamah. Bahkan salah satu nama surga namanya Darul Muqamah. Kalau tidak ada karunia Allah, tidak ada keutamaan yang diberikan kepada kita, tidak pantas kita masuk surga. Kalau Sa'ir Abu Nuwas kan begitu dia. Aku tidak pantas masuk surgamu, tapi aku takut masuk neraka. Kalau direndahkan terang, i'tiraf namanya. Apakah begitu juga engkau ya Rasulullah? Sama kita. Sama kita, bahwa kita masuk surga bukan lantaran amal, bukan lantaran saleh kita, rajin dan taatnya kita beribadah, bukan lantaran kita ini orang suci yang paling suci, enggak. Rahmatnya itu ditujukannya kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang beramal saleh. Jadi kalau ingin dapat rahmat Allah, iman yang sudah ada pertahankan, tambah amal saleh ditingkatkan, perbuatan baik diperbanyak. Jangan lupa berdoa. Apa yang diperintah kerjakan, apa yang dilarang hentikan. Baru kita layak mendapat rahmatnya. Kalau sudah mendapat rahmatnya, dah neraka dilewati, masuk surga. Semuanya min fadlihi, lantaran karena karunianya. Sebab karunianya kepada hamba-hambanya inilah sehingga hambanya itu diampunkan dosanya, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, malah ada ziyadahnya. Lilladzina ahsanu, orang-orang yang berbaik itu ada husna wa ziyadah, ada tambahan. Ada tambahannya. Apa tambahannya? Ziyadahnya di samping surga dengan segala macam isinya itu, dengan segala macam kenikmatannya itu, ziyadahnya adalah bersua bertemu melihat Allah. Surat Yunus, surat yang ke-10, ayat yang ke-25 dan 26. Halaman 211. Bunyinya, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajakmu, yad'u, mengundangmu, menyerumu, hai manusia, ila daris salam, ke daris salam. Darussalam nama surga. Meskipun di dunia ada nama negeri Darussalam, Brunei Darussalam, Aceh Darussalam,
Tapi Darussalam yang sebenarnya Darussalam adalah surga. Allah mengundang, Allah mengajak, Allah menyeru kamu untuk masuk ke Darussalam. Darussalam negeri tempat yang penuh dengan aneka macam kebahagiaan, ketenteraman, keselamatan, keamanan. Dan dia Yahdi menunjuki siapa saja yang dia kehendaki ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, jalan yang hak, jalan yang benar, sabilullah. Sehingga orang yang ditunjukkannya itu lurus jalannya, benar jalannya. Tidak berkelok-kelok, andaikan berkelok dia cepat kembali ke jalannya. Andaikan tergelincir, terjerembab, cepat dia bangun. Kembali dia luruskan jalannya. Lurus sampai tiba di surga. Maka saat ini pasang salah takut lurih. Jadi takut lurih. Di negari kami Sinan namanya Kota Madya Pekan Senayan. Kalau Batanam itu pakai takut lurih ko namulu-mulu Batanam. Sebab di sini nak pakai tali Batanam. Hanya Batanam dua saja. Dua riri. Lurih ke belakang. Jadi nyo nama nakok di atap temu, dipancang. Menakok kan memancang pertama. Terus anak lain mengikut, mengiringi, sebelah suuknya mengiringi. Takut terus tak pakai benang, tak pakai tali. Sampai jauh. Kalau kamu masuk surga, saat ini luri-lurian takut, jangan kencang-kencongan. Ba mangko kencong pananaman, dia takut saat semulunan kencong. Bulang oleh hadisnya, ko hadis orang Kamang nago. Ba mangko aja ko? Ndak durih kencong pananaman, takut saja semulun dan salah. Jika kalau niat saat semulun dan salah, maka kencong. Untuk itu lurih-lurian takut. Kalau kamu masuk surga, lurih-lurihan jalan. Jangan mencela yo. Jangan menyimpang-nyimpang. Kok terjerembab, kok tergelincir, capek balik tagak. Nah itu gunanya, capek tobat, capek minta ampun, sampai istighfar. Supaya lurus sampai dan tiba di Darussalam. Allah akan tunjuki siapa yang dikehendakinya. Kita berdoa agar kita masuk orang yang dikehendakinya menuju Darussalam. Sehingga ketika hidup itu kita lebih luruh-lurusan jalan. Jalan lurus itu Islam. Islam jalannya lurus. Sebagaimana tercantum juga nanti dalam surat Yasin. Hendak kita balik suratnya. Nah, ayat yang ke-26-nya bunyi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Itu dia. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik, ahsanu. Orang-orang yang berbuat ihsan, ada al-husna. Ada pahala yang terbaik itu surga. Bunyinya mirip sama bunyinya. Ahsanu al-husna. Tapi yang pertama ahsanu. Orang-orang ko suka berbuat ihsan, berbuat baik. Dan suka berbuat kebaikan. Bagi mereka ada al-husna. Husna itu nama surga. Husna itu sesuatu yang sudah sampai kepada kebaikan. Sudah sampai kepada puncak kebaikan. Tiba di nama Allah, al-asma'ul husna. Nama yang sudah sampai kepada puncak keindahan kebaikan.
Surga namanya husna. Lah masuk surga ada ziyadah. Ziyadah kau melihat Allah. Tidak ada yang melebihi itu lah. Tidak ada yang mengatasi itu lah. Kenikmatan, kebahagiaan. Ziyadah tu ha. Ziyadah kau bahasanya jika tu kuat, jika tambah pada giah no, pada saja. Tinggal ambil piti. Tapi ziyadah lama itu lah tambahan kenikmatan, tambahan kebahagiaan. Yang disebut dengan qurratu a'yunin, bertemu bersua melihat Allah. Tabalah kulan tak tahu. Wala yarhaqu wujuhum qatar. Kalau keterangannya dan wajah mereka tidak ditutupi, yarhaq tidak ditutupi wajah-wajah mereka oleh qatar. Qatar itu adalah suatu debu yang menghitam. Wala dhillah. Dan tidak pula mereka memperoleh kehinaan. Namanya tarhukumu tarahaku yarhaku wujuhum qatar itu wajah mereka tidak muram. Tidak menghitam. Kerana yang muram, yang menghitam itu adalah orang yang mendapat keburukan, kejelekan, sehingga nampak di wajahnya tandanya sedih, duka mendalam. Di surga tidak ada itu. Semuanya sudah dicabut. Dan tidak boleh kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Iko ulasan kaji cakau. Itu namanya, yang pertama Allah menyeru, mengajak, mengundang ke Darussalam. Ada orang tak mau diajak. Tak mau diseru. Tidak mau diundang. Diundang ke Darussalam tak mau. Bang kau nak muahnya. Itanya kan bang kau nak muah. Bang kau nak muah kau pergi. Kan kau suruh kau dan ajak gua. Yo, nak tahu asal. Itanya mana kau orang kau payahlah nak mencari alasan. Kau suruh kau dah ajak. Nama ajak kau siapa? Allah. Awak menyampaikan ajakan Allah. Mantan sore awak kau. Ambo kini kau kan bahagian menyampaikan pesan Allah. Maka pesan Allah. Allah mengundang, Allah mengajak, Allah menyeru untuk masuk surga yang penuh dengan kedamaian. Assalam. Nama Allah Assalam. Sehingga surga pun dikasihnya Darus Salam. Ucapan pertama yang kita terima di surga itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Kau bersampai nah keundangannya. Cari di Google Map di situ. Kalau nak kesalah, cari di situ. Sebab Google Map pun kadang tunjuknya ke sawah, okey. Keundangannya. Bila kau masuk sinan? Nanti. Bila nantinya kiamat? Tu. Penjalih harinya tu. Kemana jalannya? Ke petanya. Quran namanya. Nah, untuk orang yang seperti itu, di samping masuk surga juga mendapat ziyadah. Tambahannya apa? Melihat wajah Allah. Kanti ambo dulu wasiloroh, tapi siloroh tu encak je. Sekitar nampak pucuk rumah namanya lah sandang kecil. Nampak pucuk atau rumahnya lah jadu. Untungnya lah lebih teragak. Lalu mencelik wajahnya lain. Pucuk atau rumah. Bagaimana kalau kita mencari Allah? Tentu luar biasa. Nah, balik kita ke kaji bengkah. Seri apa juga? Fatir. La yamassuna. Sambungan. Balik kita ke la yamassuna. Ada waktu sangin lain. La yamassuku la yusibuna, tidak menimpa kami, tidak mengenai kami dan tidak kami disentuh sedikit pun. Apa yang tidak menimpa kami, tidak menyentuh kami walaupun sebentar? Itu namanya nasab.
dan dikecilkan nasabku kelelahan, kepayahan. Bahasa Arabnya ancia namanya. Ancia. Kami tidak merasakan itu. La yamassuna, tidak kami ditimpa, kami tidak mengalami walaupun sebentar. Sebut masa itu sebentar. Masa yamassu, sebentar pun kami tidak ditimpa mengalami yang namanya nasabun. Apa nasabun? Kelelahan, keletihan. Ancia namanya. Tidak ada penyakit L di sana. Wala yamassuna, dan tidak pula kami ditimpa, disentuh, mengalami di dalamnya lughub, lesu, kelesuan. Tak, kami tidak mengalami kelesuan di sini. Itulah dia surga. Jadi di surga itu tidak ada tuh yang menyedihkan, yang mencemaskan, yang mendukakan, yang menggelisahkan, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Lelah tidak juga, lesu juga tidak ada, letih juga tidak ada. Yang ada itu di dunia. Maka siapa yang berlelah-lelah, berletih-letih di atas dunia aku, dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah, melaksanakan syariat Allah dengan ilmu, sampainya letih, lelah, penat, maka kepenatan, keletihannya itu nanti akan diganti dengan sesuatu yang membahagiakan di surga, Darul Muqamah. Malahan di bulan Ramadan khususnya, siapa yang mengisi waktu-waktunya, salah satunya dengan mempelajari, membaca ayat firman Allah, termasuk dia merenungkan, mentadaburinya, memikirkannya, menghayatinya di malam hari sehingganya kurang lalok. Siang hari itu nampaknya lesu, letih, matanya antara apa namanya, antara nyalang jo meram-meram melek gitu. Nanti Al-Quran yang dibacanya datang seperti seorang laki-laki, karajulis sahib, seperti laki-laki yang lesu, letih, kurui, layua. Baru sajanya keluar daripada kuburnya di hari berbangkit, langsung ditemui oleh Al-Quran. Yang Al-Quran itu menjelma bagaikan seorang laki-laki yang letih, lesu, kurui, pucat. Sebagai gambaran, engkau dulu berletih, berlelah-lelah, menghabiskan waktu sampai malam, sehingga kau lunglai, letih, panik, lebih khusus di bulan Ramadan. Maka sekarang aku akan membantu, menolongmu. Karena Quran itu Allah izinkan memberikan syafaat. Jadi siapa yang berlelah-lelah hari ini, berletih-letih, sampai panik, lesu, beribadah, berketaatan, dan segala macam, nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelelahannya itu, keletihan, kelesuannya itu dengan Darul Muqamah, dibalasnya itu. Karena dunia kok kita ambil cek contoh. Bukan kita mencacik, mencela dunia, tapi malah digaji kabarnya. Dunia kok ad-dunya sijnul mu'min. Dunia kok kan penjara orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Hadis ko hadis sahih Muslim. Dunia sijin, penjaranya orang mukmin. Makasih penjaranya orang mukmin dunia ko. Seakan di penjara tidak bebas. Orang dipenjarakan tidak bebas. Jadi dikekang, ditahan, dibelenggu, disekatnya daripada melakukan hal-hal yang haram, yang tidak boleh, yang melanggar.
daripada memperturutkan hawa nafsu. Seakan-akan terpenjara. Orang kalau dipenjarakan terkekang, terhambat, terhalau. Jadi di dunia orang mukmin tidak bebas. Bagi cuah hendak, baduto hendak, menipu hendak, curang hendak, menyuap tidak, menerima suapan tidak, makan riba tidak, kemudian memutarbalikkan fakta tidak, lalu kemudian tidak berani mengatakan sesuatu karena tempik lidah tidak. Dia mencakapkan terbelenggu terkekang oleh itu. Bernamalah sijnu. Tapi bagi orang kafir, kerana kafir tidak beriman, lapis. Tidak ada pematang, tidak ada pagar. Data saya negari. Hari ko din hari raba kepanjang saya. Dia baca Senayan. Kalau hari Senayan kepanjang saya, hari dinyo ibu ti kami orang pakai Senayan. Hari Rawa kepanjang saya hari. Ya. Dah betul. Jadi orang yang tidak beriman itu tidak ada pambeknya. Mau baruto, mau curang, mau mengicu, mau korupsi, mau maliang, mau menghantam, mau menganiaya, mau rampok, mau menzalimi, bahkan membunuh orang, bikin rekayasa, tidak ada. Nya lapih. Tidak ada yang menahannya mambeknya. Sebab yang menahan kau iman. Nah, orang beriman diambil oleh imannya. Seakan-akan dengan beriman itu yang terpenjara. Kau tidak boleh. Kau haram. Pagi ini aturan-aturan terambil. Baru nanti setelahnya mati, dia keluar daripada penjara. Itu makanya ketika mati itu, orang mukmin mati itu baginya istirahat. Nabi menggelari orang mukmin kematian itu mustarih, orang yang istirahat. Malaikat pun bagi tahu farauhu waraihan, sekarang istirahatlah. Rezeki, kebahagiaan sudah menunggumu di sana. Jadi mati itu istirahat bagi orang mukmin. Supaya istirahat kita itu nikmat, maka di dunia kau tahan-tahanlah dulu. Kendalikan dulu, hambat-hambat dulu, bagaikan di penjara. Kesedihan, kedukaan, kecemasan, ketakutan, dan segala macamnya itu di dunia bagi orang mukmin. Sampai itu cobaan bagi mereka, jauh penghapus dosa-dosa mereka.